Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan demonstrasikan bagaimana cara penggunaan tools ini untuk membaca ID K59. Jadi K59 itu punya ID ECM dan ID key. Nah, kita akan membaca ID ECM. Lalu bagaimana untuk penggunaannya? Yang pertama, ini ada power supply DC ya. Ini letaknya di sini. Ya, teman-teman ya. Konektornya seperti ini. Ini colokan ke sini. Kemudian kabel yang positif ini, positif baterai ini ke positif baterai. Kemudian yang negatif ke negatif, yang hitam negatif ke negatif. Nanti alatnya akan menyala ya. Jadi ini versi terbaru 3.7. Untuk teman-teman yang belum ada di 3.7 nanti bisa di-upgrade free. Oke, jadi menunya ada dua, ada scanner dan keyless. Kalau scanner ini untuk membaca data streaming dan lain-lain lah. Intinya sama, bisa baca ID, bisa baca DTC, hapus DTC, dan baca parameter data, sensor dan lain-lain. Nanti kita akan praktekkan di lain kesempatan ya. Dan saya juga sudah sering. Nah, yang belum itu kita untuk membaca ID key-nya. Jadi untuk membacanya ada beberapa masalah di K59. Yang pertama, si ECM itu tidak dapat supply dari kabel K-line. Ya, ECM itu tidak dapat supply dari kabel K-line, maka dia tidak bisa dibaca langsung menggunakan power on off yang di sini. Kalau motor 160 bisa, K1A bisa. Kalau K59 tidak bisa, jadi nanti on off-nya tidak dari sini. Jadi ini langsung di on kan begini. Ya, posisi on, nyala. Kemudian kita harus bisa memutar knob. Bagaimana caranya? Ya, kalau remote-nya masih ada, kita pakai remote di on kan. Kemudian nanti di kontak on seperti itu. Kalaupun remote-nya sudah tidak ada, maka bagaimana caranya supaya ECM mendapat tegangan 12 volt? Dengan cara solenoid yang di sini itu di-on-kan. Dari modul SCU itu ada dua kabel ke solenoid, bisa pakai tegangan baterai 9 volt atau 12 volt. Ya, nanti kalau solenoidnya bisa diputer, contohnya seperti ini. Ya, ini kan karena masih ada remote. Jadi solenoidnya akan bisa diputar ketika dikasih tegangan. Apa maksudnya kontaknya bisa diputar kalau solenoidnya dikasih tegangan, kemudian bisa on. Jadi untuk membaca K59 itu harus bisa memutar kontak atau knobnya ini ke on supaya ECM-nya mendapat tegangan. Karena untuk membaca ID itu butuh tegangan 12 volt ke ECM. Gitu. Atau bisa langsung dilepas ECM-nya. Nah, itu kan cara kedua. Ini cara yang simpelnya begitu. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kita masuk ke keyless ya. Nah, di sini keyless, kemudian OK. Nah, ini K59, K97, K2S, K2F. Jadi saya coba jelasin sedikit ya, biar nggak lupa. K59 ini khusus untuk Vario 150. Kalau K97 ini bisa ke K97, K1Z lama, K0W bisa. K2S ini bisa ke K2S, K3V, K2V, K1A itu bisa. Kemudian K2F ini Scoopy ya, kayak Hin series ya, beda sendiri protokolnya. Terus kalau seandainya baca K59 tapi kita salah di K97, masalah nggak ada masalah kalau baca. Nah, nanti saya kasih pilihan apakah hapus secara auto atau hapus secara manual. Ya, ini masih opsional saja. Kalau hapus auto itu mau motor sindengan apa saja, kalau auto hapus ya kehapus semua. Tapi saya coba pertimbangkan lah. Nanti terserahlah request di pasar itu seperti apa. Jadi K59, K97 itu khusus sendiri. Kemudian K2S juga ada sendiri tipe-tipenya, K2S, K2V, K3V, K1A itu sama pakai rate K2S. Kita mau baca K59 ya. Jadi untuk caranya, yang pertama karena kita nggak melakukan bypass pada jalur solenoid, kita masih ada kontaknya ya. Kontaknya posisikan on saja supaya nanti solenoidnya bisa nyala kalau kita tekan. Oke ya. Untuk membacanya kita tekan OK, nanti dia akan ada instruksi perintah di situ ya. Oke, off kontak, kita nyalakan solenoid.
Nah, tinggal kita putar, kontaknya on. Indikator nyala, ID-nya akan terbaca. Ini adalah hex ID-nya. Kemudian ini ID-nya. Kenapa saya sertakan di sini? Supaya saya mudah menganalisa. Kalau seandainya terjadi error ya. Kalau di sini FFFF atau 000, kemungkinan ID-nya belum terbaca. Kalau ini 020A D75F. Nah, ketika ditranslate itu ID-nya seperti ini. Ini sebenarnya bisa untuk teman-teman yang sedang melakukan percobaan untuk membuat baca ID. Dengan bantuan alat ini bisa mempelajari protokol untuk bacanya. Apa nggak ada masalah mas? Nggak ada, yang silahkan saja, ilmu itu bebas ya. Jadi ID-nya 0342649927. Saya sudah coba catat ya. Nah, nanti kita akan coba simulasikan bagaimana kalau menyalakan motor dengan ID ini ya, ID ini atau misalnya kita mau menambahkan remote baru itu ya. Kita coba matikan dulu ini alatnya, kita lepas power supply ya, kita lepas. Dari bacanya dari kabel DLC ya, bukan kabel merah yang satunya. Nah yang ini untuk mendaftarkan remote baru, ini dilepas, dijammer ke positif. Jadi sebenarnya yang saya coba tegaskan kepada teman-teman yang sering bertanya, apakah perlu alat simulator untuk daftar ECM, ID ECM atau remote baru? Saya bilang tidak, karena sebenarnya langsung di motor saja sudah disediakan fasilitasnya. Jadi tidak perlu kita menambah tools. Tapi punya tools tambahan itu juga bagus, karena misalnya kita mau menguji modul dan lain-lain juga lebih mudah. Jadi jawabannya adalah perlu atau tidak, ya silahkan dinilai sendiri. Kalau saya jarang menggunakan tools untuk mendaftar remote itu ya, atau simulator itu jarang tak pakai karena langsung di motor. Karena biasanya trouble-nya langsung di motor. Jadi misalnya kita hanya punya alat baca ID-nya saja, apakah berpengaruh atau kita kesulitan? Ya tidak juga, karena kita tinggal masukkan saja. Ini kasih kabel, ini kan satu kabel ya. Kalau dilepas soketnya, ini satu kabel ini jumper ke positif aki. Kemudian nanti kita tinggal tekan tombol starter sampai indikator menyala, kemudian tekan satu kali lagi, masukkan ID ya, hidupkan remote, kemudian kita putar kontak, sudah otomatis terdaftar. Jadi tidak perlu kita menggunakan simulator. Kalau pakai simulator bagaimana? Kalau motornya nggak ada atau motornya nggak dibawa, itu pakai simulator kayak gitu. Nah kita akan coba praktekkan ya, bagaimana cara menghidupkan menggunakan nomor ID yang sudah kita dapat tadi ya, 0342649927. Kita akan coba ya untuk mencoba ID ini. Jadi untuk langkahnya yang pertama, kita tekan tahan tombol starter sampai lampu indikator menyala, kemudian kita tekan satu kali lagi. Kalau dia angkanya 0, jangan ditekan, biarkan saja sampai berbunyi. Kalau angkanya 1, kita tekan satu kali ya. Kalau 3, nanti tekan 3 kali. Jadi setiap jeda antara angka ini nanti akan ada buzzer suara ya, begitu. Kita coba ya. Perhatikan indikator smart key. Kita tekan tahan sampai menyala indikator smart key. Nah, tekan satu kali lagi. Biarkan saja karena 0. Nah, kita tekan 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Tombol starter yang dipencet ya. Terakhir 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biarkan saja. Nah, solenoid menyala, motor bisa dinyalakan. Jadi sebenarnya tidak terlalu perlu simulator kalau ada motornya, kayak gitu ya. Kemudian kalau ID-nya ini sudah benar, kita tinggal mendaftarkan remote baru, kayak gitu ya. Nah, ID-nya udah kita coba benar, kita tinggal matikan, tambahkan remote baru dengan cara kabel jumper ini ya. Tolong dilihat ya. Beda ya, ini DLC, yang ini kabel jumper. Kemarin kayaknya Pak Dimasud itu ada yang kejadian temen mekanik nggak tahu mana kabel untuk daftar remote ID. Saya lihat postingan Pak D itu bagus itu edukasinya ya. Nah ini yang ini bagi teman-teman yang masih awam ya untuk membaca ID, ini dilepas. Ini dilepas. Itu ada soket satu ya. Nah yang itu soket satu itu bisa pakai ininya, ini dimasukin soket atau buat sendiri. Nah nanti dicapitkan ke yang positif baterai. Jadi nanti kalau dicapitkan ke sini, kita tekan tahan tombol starter seperti tadi, kemudian hidupkan remote, masukkan angka. Nanti kalau sudah solenoidnya terbuka, tinggal kita kontak on, otomatis nanti indikator yang warna hijau ini ya, kita hidupkan remote kan hijau ya. Saat kita putar kontak on di situ nanti dia akan berkedip-kedip. Nah, itu berarti pendaftarannya sudah selesai atau terregistrasi dengan baik. Dan nanti full pump akan menyala. Begitu ya untuk teman-teman. Jadi untuk alat baca ID-nya ini sudah kita coba di K59 untuk versi 3,7 itu sudah fix ya, sudah bisa. Nanti yang masih versi di bawah 3,7 boleh di-upgrade. Untuk Scoopy juga sudah bisa. Jadi mungkin hanya itu saja edukasi untuk pagi ini. Bagi yang masih awam, masih bingung, silahkan boleh tanya lebih jauh di WA yang tertera di deskripsi. Kayak gitu. Terima kasih, salam sehat, DL Promotor.